Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sumaya Fitriana dengan NPM B1A 022016 akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu tugas Pilbes Hukum Pembuktian dengan referensi buku berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dengan penulis Mustaqim SH.MH, dan di sini juga telah tertera nama saya sebagai bukti bahwasanya buku ini adalah buku milik saya pribadi. Jadi, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hukum pembuktian dalam perkara pidana, di mana saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai bagaimana cara memahami konsep dasar dan implikasi barang bukti dalam pembuktian. Nah, yang pertama yaitu implikasi pembuktian perkara tindak pidana berdasarkan KUHP, di mana yaitu ada pengertian pembuktian, sistem pembuktian menurut undang-undang, dan terakhir komponen pembuktian. Masuk ke pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian dalam hukum pidana adalah suatu proses membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana dalam kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, pembuktian ini bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai peristiwa pidana agar terdapat kepastian hukum dan keadilan. Nah, jadi singkatnya dari pengertian pembuktian ini adalah pembuktian dalam hukum pidana itu merupakan suatu prosedur serta tata cara yang dilaksanakan dalam persidangan untuk membuktikan apakah terdakwa ini benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah dan menghasilkan keyakinan hakim akan hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke poin kedua dan ketiga, yaitu mengenai sistem pembuktian menurut undang-undang dan komponen pada pembuktian, yaitu untuk menemukan atau menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem pembuktian yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mensyaratkan dua komponen pembuktian yang dilakukan menurut alat-alat yang sah dan alat-alat pembuktian menurut undang-undang. Nah, dan pemidanaan seorang hakim dan dalam pemidanaan seorang hakim juga harus didasarkan pada alat-alat yang sah menurut undang-undang. Jadi, untuk memperjelas perbedaan antara hal tersebut dilakukan untuk memperjelas perbedaan antara tradisi hukum civil law dan tradisi hukum common law yang masih menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Padahal dalam kenyataannya kita selalu berhadapan dengan model dan juga sistem peradilan pidana yang berakar pada tradisi hukum perdata. Sehingga dalam proses penegakan hukumnya kita selalu berpegang pada hukum pidana material dan hukum acara pidana formil yang merupakan dasar hukum untuk mencari kebenaran material mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana yang mengacu pada pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan surat-surat lainnya. Nah, dalam buku referensi tadi juga menjelaskan bahwasannya tidak ada yang namanya kebenaran mutlak atau absolut, karena sudah menjadi rahasia umum bahwasannya tidak ada cara untuk membuktikan suatu perkara pidana. Satu-satunya hal yang dapat tersirat dan apa yang dilakukan sekarang adalah bahwa terdakwa kemungkinan besar bersalah atas kejahatan yang dimaksud. Kebanyakan penjahat tidak dapat dihukum jika kebenaran absolut diperlukan untuk keyakinan, karena semua pengetahuan kita hanya relatif dan berdasarkan pengalaman, kemudian juga penglihatan dan juga pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti. Nah,
jika hakim menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan terdakwa dalam perkara ini bersalah berdasarkan bukti-bukti yang selalu dapat diterima menurut pengalaman dan keadaan, maka dapat digunakan istilah tindak pidana tanpa kesalahan untuk menggambarkan status terdakwa. Tidak ada hukuman tanpa rasa bersalah atau Genstraf zonder schuld dalam bahasa Belanda. Nah, kemudian disinilah letak beban pembuktian dalam menemukan bersalah atau tidaknya seseorang atas kejahatan yang didakwakan kepadanya menurut KUHP. Jika hakim dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang tidak cukup, misalnya keterangan satu saksi atau karena tidak ada keyakinan tentang kejahatan itu sendiri, maka ketentuan wajib KUHP harus dipenuhi dan putusan hakim harus dibatalkan. Nah, kemudian jika hakim itu dinyatakan bersalah berdasarkan bukti jika hakim dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang tidak cukup, misalnya keterangan satu saksi atau karena tidak ada keyakinan tentang kejahatan itu sendiri, maka ketentuan wajib KUHP harus dipenuhi dan putusan hakim harus dibatalkan. Jadi, hakim tidak diperbolehkan untuk membentuk pendapat ini berdasarkan bukti tidak langsung yang dapat mereka akses di luar persidangan. Nah, dalam hal ini terdakwa tidak mengaku bersalah berdasarkan keterangan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah disumpah secara sah di depan pengadilan dan alat bukti lain yang diajukan di pengadilan negeri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian, seorang hakim juga dapat memutuskan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan jika dia tidak dapat memperoleh hukuman berdasarkan bukti yang cukup secara hukum. Oleh karena itu, hakim tidak wajib menjatuhkan hukuman kepada terdakwa meskipun dari 2 orang bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka melihat terdakwa melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Karena tujuan dari proses pidana adalah untuk menegakkan kebenaran material. Jadi hakim kemungkinan besar akan memutuskan atau mendukung pembebasan jika dia tidak dibujuk oleh kesaksian lebih dari 2 orang atau bahwa dia dapat dipercaya. Nah, juga penting untuk diingat bahwa keyakinan hakim ini tidak didasarkan pada faktor lain, melainkan pada fakta dan hukum yang dihadirkan selama persidangan. Jadi, hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya untuk membebaskan terdakwa meskipun dalam bukti yang cukup karena ia hanya menyatakan kurang yakin terhadap perkara tersebut. Jadi hakim dalam hal ini sangat mengutamakan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian tindak pidana tersebut untuk menjadi landasan dasar sebagai barang bukti. Nah, kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 pada buku referensi ini, yaitu dengan judul bab memahami konsep dasar. Nah, jadi di dalam sini menjelaskan mengenai pembuktian. Jadi pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Jadi pembuktian merujuk pada suatu proses penyajian bukti dan juga argumen untuk mendukung kasus seseorang di pengadilan. Nah, dalam hal ini pembuktian memainkan peran sentral dalam usaha mencari pengetahuan dan juga pemahaman. Jadi, dalam sistem hukum, pembuktian memiliki peran yang sangat penting untuk administrasi keadilan yang adil. Jadi, tujuan utama pembuktian dalam konteks hukum adalah untuk membantu menetapkan kesalahan atau tidak bersalahnya seseorang terdakwa. Hakim juga mengandalkan bukti yang disajikan dalam persidangan untuk membangun keyakinan yang adil dan juga akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara pidana.
Nah, alat-alat bukti seperti keterangan saksi, kemudian juga keterangan ahli, surat petunjuk, kemudian juga keterangan terdakwa itu tuh digunakan untuk membangun kasus yang kuat untuk membela kepentingan terdakwa. Nah, pembuktian yang kuat dan sah dapat dijadikan dasar bagi pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Nah, kemudian pada proses pembuktian itu umumnya melibatkan beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama dibutuhkan identifikasi dan juga proposisi atau klaim yang perlu dibuktikan. Nah, tujuan pembuktian tersebut adalah untuk menentukan apakah proposisi tersebut benar atau tidak. Yang selanjutnya, proses pembuktian tersebut melibatkan pengumpulan bukti yang relevan, kemudian juga data atau penalaran logis yang mendukung proposisi tersebut. Bukti ini bisa berupa berbagai bentuk tergantung pada disiplin atau konteksnya dalam tindak pidana, suatu tindak pidana. Nah, pembuktian yang melibatkan pengumpulan bukti yang mendukung atau menolak klaim hukum yang diajukan, bukti itu bisa berupa keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi dari setiap jenis bukti memiliki persyaratan dan juga standar yang harus dipenuhi agar dapat diterima oleh pengadilan. Nah, keterangan saksi misalnya harus meyakinkan dan didasarkan pada pengalaman atau pengalaman langsung yang relevan dengan perkara. Kemudian juga keterangan ahli itu diberikan oleh individu yang tentunya memiliki pengetahuan dan juga keahlian khusus dalam bidang yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana tersebut. Nah, jadi selama proses pembuktian, semua bukti yang dikumpulkan dievaluasi dan dianalisis secara kritis, dan juga bukti harus relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung klaim yang diajukan. Nah, penalaran logis metode ilmiah untuk menarik kesimpulan dari bukti yang ada juga dapat kontradiksi atau terdapat ketidaksesuaian antara bukti yang ada. Kemudian juga pertanyaan kritis dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk mencapai keputusan yang tepat. Kemudian pada tahap ini interpretasi bukti dan penalaran logis sangat penting. Jadi, hakim harus mampu menganalisis bukti dengan cermat, kemudian juga mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari bukti tersebut, serta membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang ada. Nah, dalam sistem hukum ini berarti hakim juga harus mempertimbangkan semua bukti yang disajikan dalam persidangan dan juga mengevaluasi keadaan dan kepercayaannya, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Kemudian yang penting juga untuk dicatat bahwa proses pembuktian tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang definitif atau absolut. Ada tingkat ketidakpastian dan juga keraguan yang melekat dalam pembuktian. Oleh karena itu, standar pembuktian yang ditetapkan dalam hukum atau metode ilmiah seringkali memerlukan tingkat keyakinan tertentu sebelum proposisi dapat diterima sebagai benar atau terbukti. Nah, pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah suatu ketentuan yang dibatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan juga mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, kemudian penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang dengan tidak diperkenankannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar daripada undang-undang. Nah, karenanya hakim harus cermat, kemudian juga sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian tersebut yang ditemukan selama
selama persidangan atau pemeriksaan persidangan dan berdasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditemukan menurut pasal 184 KUHP. Jadi, hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, kemudian juga guna mengetahui fakta yuridis di persidangan. Pembuktian dalam hukum merupakan kesimpulan prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses pembuktian fakta dalam persidangan. Ini menetapkan prosedur khusus untuk keabsahan bukti dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yuridis melalui pendekatan yang sistematis dan teratur. Dengan menggunakan alat bukti yang sah, pengadilan juga berusaha untuk menentukan keadaan faktual yang melingkupi kasus dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang tersedia. Dan kerangka ini menjamin keadilan, transparansi, dan juga konsistensi dalam sistem peradilan pidana. Nah, jadi bukti ini memainkan peran penting dalam pemeriksaan pidana karena menjadi dasar bagi penguatan putusan atau pembuatan putusan dan juga vonis. Pengadilan juga mengandalkan berbagai jenis bukti termasuk bukti keterangan, bukti dokumenter, dan juga bukti fisik untuk memastikan fakta-fakta dalam kasus keabsahan dan penilaian bukti tunduk pada aturan dan juga prinsip tertentu yang bertujuan untuk menjamin relevansi dan juga keaslian buku tersebut. Nah, kemudian aturan-aturan ini membantu mencegah masuknya bukti yang tidak dapat dipercaya atau bersifat prasangka serta menjaga integritas proses hukum. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya ada bukti keterangan. Jadi bukti keterangan itu adalah salah satu jenis bukti yang paling umum digunakan dalam persidangan pidana. Ini melibatkan kesaksian dari saksi yang memiliki informasi atau pengamatan langsung tentang kejadian yang terkait dengan kasus. Nah, jadi keterangan saksi itu haruslah akurat, kemudian juga jujur dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi, hakim akan mengevaluasi kredibilitas saksi berdasarkan kompetensi, kemudian hubungannya dengan kasus dan juga konsistensi keterangan yang diberikan. Nah, kemudian ada juga tadi disebutkan bahwasannya ada bukti dokumenter. Jadi, bukti dokumenter itu juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Ini termasuk surat, dokumen, kemudian juga rekaman audio atau video dan juga catatan relevan yang khusus catatan yang relevan dengan kasus. Nah, jadi bukti dokumenter harus asli dan juga tidak diubah atau dipalsukan. Jadi keaslian dari dokumen tersebut diperiksa melalui verifikasi sumber dan tanda tangan yang sah. Jadi hakim juga akan menilai kekuatan bukti dokumenter berdasarkan keabsahan dan relevansinya terhadap kasus yang sedang dipersidangkan. Nah, selain itu juga ada bukti fisik yang dapat digunakan dalam pembuktian, yaitu mencakup barang bukti seperti mungkin kalau dalam kasus pembunuhan ada senjata, kemudian juga benda tajam atau juga jejak forensik seperti sidik jari, kemudian juga jejak DNA. Nah, jadi bukti fisiknya itu harus ditemukan, kemudian disimpan dan diperlakukan dengan cara memastikan keaslian dan integritasnya. Jadi analisis forensik juga sering digunakan untuk menghubungkan bukti fisik dengan kejadian yang terkait dalam kasus. Nah, dalam menilai bukti, hakim juga mengacu pada aturan dan prinsip tertentu yang mengharuskan mereka mempertimbangkan relevansi bukti terhadap kasus, apakah bukti tersebut memang mendukung atau menentang klaim yang sudah diajukan. Nah, selain itu juga
bukti yang diperoleh melalui metode yang melanggar privasi atau HAM atau hak asasi manusia mungkin tidak dapat diterima dalam persidangan. Nah, hakim juga harus mewaspadai adanya bias atau prasangka yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap bukti. Nah, kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat-alat bukti menurut KUHP. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya alat pembuktian atau alat bukti yang sah menurut undang-undang itu diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, di mana ada keterangan saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, kemudian juga ia lihat sendiri, dan juga ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Kemudian ada keterangan ahli. Nah, jadi keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan cara yang diatur dalam undang-undang itu pada pasal 1 ke-28 KUHP. Nah, kemudian ada alat bukti surat itu pada pasal 187 KUHP menyebutkan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau juga kutipan dengan sumpah. Jadi surat itu tuh ada beberapa jenis. Ada berita acara dan juga surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan kejadian atau juga keadaan yang ia dengar. Nah, kemudian juga dia lihat dan juga dialaminya sendiri disertai dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Nah, kemudian juga ada surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal tersebut termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan. Nah, surat keterangan dari seorang ahli itu juga memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Kemudian juga surat lain itu hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain. Nah, kemudian lanjut ke petunjuk. Petunjuk adalah suatu perbuatan atau kejadian. Saya ulangi, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada pasal 188 ayat 2 KUHP pada pasal 188 ayat 2 KUHP. Nah, petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari 1 keterangan saksi, 2 surat, kemudian yang ketiga keterangan terdakwa, kemudian penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu pertunjukan dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, kemudian setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani itu pada pasal 188 ayat 3 KUHP. Nah, kemudian pada poin berikutnya yaitu keterangan terdakwa pada pasal 189 KUHP menegaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Nah, kemudian keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Jadi pembuktian itu adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan juga pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kemudian juga ada ketentuan pembuktian dalam sistem hukum yang mengatur bagaimana aspek yang berkaitan dengan bukti dalam persidangan, yaitu beberapa jenis atau beberapa hal yang diatur, yaitu meliputi satu, jenis bukti yang dapat diterima. Nah, jadi jenis bukti yang dapat diterima ini berupa ketentuan pembuktian menentukan jenis bukti yang dapat diterima dalam pengadilan. Nah, hal ini mencakup bukti keterangan, dokumenter, fisik, dan juga bukti ilmiah yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi setiap jenis bukti itu memiliki persyaratan dan juga standar yang harus dipenuhi agar dapat diterima sebagai bukti yang sah. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan dan juga penyajian bukti, yaitu bagaimana ketentuan pembuktian juga mengatur prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan dan juga menyajikan bukti dalam persidangan. Nah, jadi itu meliputi aturan tentang bagaimana bukti dikumpulkan, kemudian juga disimpan dan juga diajukan ke pengadilan. Nah, jadi prosedur ini melibatkan pengumpulan bukti oleh penyidik, pemeriksa saksi, pengajuan dokumen dan juga presentasi bukti fisik. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip penilaian bukti. Nah, jadi dalam penilaian bukti itu tentunya memiliki prinsip-prinsip penilaian bukti yang ketentuan pembuktiannya juga mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penilaian dan juga evaluasi bukti oleh hakim. Nah, ini meliputi prinsip keabsahan, kemudian juga relevansi, kemudian keandalan dan juga presumpsi tak bersalah. Nah, jadi hakim itu harus mempertimbangkan bukti yang ada secara adil dan juga objektif dengan memperhatikan bobot bukti, kemudian juga kekuatan probabilitas dan juga konsistensi bukti yang disajikan. Nah, kemudian yang keempat atau poin yang keempat adalah pembuktian beban pembuktian, yaitu ketentuan pembuktian menentukan beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan klaim atau menuduh seseorang. Misalnya dalam perkara pidana, beban pembuktian itu biasanya berada pada penuntut umum yang harus memastikan atau membuktikan kesalahan terdakwa melebihi keraguan yang wajar. Nah, jadi sementara itu dalam perkara perdata, beban pembuktian dapat bervariasi tergantung pada jenis klaim yang diajukan. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah perlindungan hak-hak pihak. Jadi, ketentuan pembuktian juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum. Nah, jadi hak ini meliputi hak untuk mengajukan bukti, kemudian juga hak untuk menyanggah atau membantah bukti yang diajukan oleh pihak lain, dan hak atas pembuktian yang adil dan jujur. Nah, dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuktian itu melibatkan analisis dan juga evaluasi yang cermat terhadap bukti, serta mempertimbangkan kontra, argumen, atau juga penjelasan alternatif. Ini bukan hanya masalah penyajian bukti, tetapi juga tentang secara efektif menanggapi keraguan atau keberatan yang diajukan oleh pihak lawan. Nah, dalam konteks hukum, alat bukti itu memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam konteks hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, kemudian alat bukti ini juga memiliki peran penting dalam proses peradilan karena alat bukti ini berfungsi mengatur sumber informasi yang digunakan untuk membuktikan atau membantah klaim
atau tuduhan yang diajukan dalam persidangan. Jadi alat-alat bukti ini dapat berupa berbagai hal seperti yang telah saya jelaskan, seperti dokumen, kemudian barang fisik, kesaksian saksi, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dalam peristiwa yang sedang disidangkan. Nah, kemudian penggunaan alat bukti dalam proses peradilan bertujuan untuk membangun kasus yang kuat dan juga meyakinkan hakim tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, kemudian alat bukti tersebut harus sah dan juga dapat diterima oleh hukum. Artinya, mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau aturan yang berlaku. Kemudian, keberadaan alat bukti yang relevan dan dapat dipercaya dapat membantu dalam membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran atau tidaknya tindak pidana yang telah didakwakan. Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa pembuktian bukan hanya bergantung pada satu jenis alat bukti saja, melainkan pada gabungan beberapa alat bukti yang mendukung satu sama lain, Kemudian juga hakim itu akan mengevaluasi keseluruhan alat bukti yang disajikan dan mempertimbangkan konsistensi, kemudian juga keandalan dan kredibilitasnya. Nah, dalam proses tersebut, pihak-pihak yang terdapat dalam persidangan juga memiliki kesempatan untuk menguji dan juga mempertanyakan alat bukti yang disajikan oleh pihak lain. Nah, kemudian pada poin pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai pihak yang berhak mengajukan alat bukti. Nah, jadi pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang pertama adalah penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya, kemudian yang kedua itu adalah terdakwa atau penasehat hukum. Nah, jadi jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan bukti tersebut. Nah, yang pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum atau alat bukti yang memberatkan, dan juga terdakwa atau penasehat hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan. Nah, jadi hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif. Jadi apabila dirasa perlu, hakim bisa meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi tambahan. Demikian juga sebaliknya, apabila dirasa oleh hakim cukup, hakim bisa menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap bahwasannya tidak perlu lagi bukti tambahan karena sudah cukup meyakinkan. Nah, namun demikian harus diingat juga, bagi hakim mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan juga penasehat hukum ataupun terdakwa. Oleh karena itu, penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan. Nah, perlu diingat juga bahwa hak untuk mengajukan bukti melekat pada jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Jadi, oleh karena itu, penolakan pengajuan bukti oleh hakim harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan dibenarkan. Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama alasan penerimaan atau penolakan bukti dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran yang sebenar-benarnya. Juga penting bagi hakim untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan keadilan dan juga hak-hak pihak yang terlibat. Nah, peran aktif hakim dalam persidangan itu mencerminkan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwasannya proses persidangan tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip proses hukum yang wajar. Dengan berpartisipasi aktif dalam penolakan bukti, hakim dapat memastikan bahwa bukti yang disajikan memenuhi standar hukum yang ditetapkan dan berkontribusi dalam menetapkan kebenaran. Begitu. Nah, kemudian tujuan dan kegunaan pembuktian itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, bagi penuntut umum, pembuktian adalah
merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Nah, kemudian yang kedua, bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Yang untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Itu biasanya bukti tersebut disebut bukti keadilan. Nah, kemudian bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun juga penasehat hukum atau terdakwa, dibuat atas dasar untuk membuat keputusan. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai referensi buku hukum pembuktian dalam perkara pidana ini. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.